Salam. Untuk melengkapi pembahasan kita tentang simple present tense, di sini kita akan tambahkan aturan dalam menambahkan huruf S. Seperti kita tahu bahwa kalimat yang bersubjek he, she, it, kita tambahkan S pada kata kerjanya. Seperti apa aturannya? Ini dia. Jika kata kerjanya berakhiran SH, CH, SS, ZZ, X, dan O, maka kata kerjanya ditambahkan ES pada simple present tense. Lalu jika kata kerjanya adalah berakhiran huruf konsonan dan Y, maka kata kerjanya ditambahkan IS, yang mana Y menjadi I dan ditambah ES. Untuk kata kerja dengan akhiran selain yang kita telah jelaskan di atas, hanya ditambah S. Contoh kata kerja yang berakhiran SH adalah wash. Kalau dipakai untuk simple present tense, bersubjek orang ketiga tunggal, maka menjadi washes. Kata kerja yang berakhiran CH adalah catch. Kalau digunakan untuk simple present tense, menjadi catches. Selanjutnya untuk berakhiran SS, cross, menjadi crosses. Untuk kata kerja berakhiran ZZ, contohnya adalah buzz, dan berubah menjadi buzzes saat digunakan sebagai kata kerja untuk simple present tense. Contoh kata kerja berakhiran X adalah fix, menjadi fixes. Untuk berakhiran O, contohnya adalah go, berubah menjadi goes. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan Y, contohnya adalah fly dan carry, dan berubah menjadi flies dan carries. Contoh kata kerja yang hanya ditambah S adalah buy, get, eliminate, speak, when, dan mean. Kalau kita tambahkan S menjadi buys, gets, eliminates, speaks, wins, dan means. Tambahan yang perlu kita bahas adalah pada contoh kalimat sebelumnya kita punya kalimat bertanya. Tentu saja jawabannya adalah ya atau tidak. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menjawab ya atau tidak dalam bahasa Inggris. Kita ambil contoh kalimat bertanyanya adalah does she live in Bandung? Yang artinya adalah apakah dia tinggal di Bandung? Dan jawabannya adalah misalkan pertama ya dan kedua tidak. Kalau jawabannya dalam bahasa Inggris adalah yes, she does. Dan kalau jawabannya adalah tidak, maka jawabannya adalah no, she doesn't. Di sini kita lihat kita tidak hanya menjawab dengan kata ya atau yes, tapi kita tambahi dengan subjek dan kata kerja bantu. Kalau jawabannya ya, maka kata kerja bantu does. Dan kalau jawabannya tidak, maka ditambah kata kerja bantu does not atau doesn't. Contoh lainnya adalah do they drive to Malang every weekend? Dan artinya, apakah mereka berkendara ke Malang setiap akhir pekan? Langsung saja, jika jawabannya adalah ya, yes, they do. Dan jika jawabannya tidak, no, they don't. Di sini terlihat karena subjek adalah orang ketiga jamak, maka kita gunakan kata kerja bantu do dan don't. Contoh lainnya adalah seperti contoh kita pada video sebelumnya, does Ade like bananas? Jika jawabannya ya, yes, he does. Dan jika jawabannya tidak, no, he doesn't. Di sini terlihat subjeknya yaitu Ade, kita ganti menjadi pronounnya yaitu he. Contoh terakhir adalah juga kita ambil dari contoh sebelumnya, do Malaysian people speak English at the office? Jika jawabannya ya, yes, they do. Dan jika jawabannya tidak, no, they don't.
Di sini terlihat juga bahwa subjek Malaysian people kita ganti menjadi pronounnya, yaitu they. Selain untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan saat ini, simple present tense juga digunakan untuk selain untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan saat ini, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, jadwal tetap, dan memberikan instruksi. Sekarang kita akan lihat bagaimana contoh kalimatnya untuk membedakan mereka. Contoh kalimat untuk kebiasaan yang dilakukan saat ini, we go to school by bus every day, yang artinya kita pergi ke sekolah menggunakan bus setiap hari. He drinks tea at breakfast. Dia minum teh saat sarapan. Untuk menyatakan kebenaran umum, contohnya, the earth revolves around the sun. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Her mother is Malay. Ibunya orang Melayu. Contoh untuk menyatakan jadwal tetap, our holiday starts on the 26th of March. Liburan kita dimulai pada tanggal 26 bulan Maret. Contoh lainnya, the train departs at 8 a.m. yang artinya kereta api berangkat pada pukul 8 pagi. Contoh untuk memberikan instruksi. Yang pertama, you take the number 6 bus to Bogor. Anda naik bus nomor 6 ke Bogor. Yang kedua, you go to the kitchen. Dan artinya Anda pergi ke dapur. Itu tadi penjelasan tambahan tentang simple present tense untuk melengkapi pembahasan kita. Untuk melihat video sebelumnya tentang simple present tense, bisa dilihat bagian deskripsi ya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Work hard, learn hard, and play hard. Nothing will be hard. Salam.